Ya, shalom, saudara. Saudara, selamat berjumpa kembali dengan saya Bejana, saudara. Sudah memasuki bulan Agustus ya, ini bulan Agustus dari Rabu yang kedua. Ya, tanggal 24 Agustus nanti, saudara. Saya sudah 18 tahun melayani pelayanan semacam ini. Ya, Healing and Deliverance Ministry HDM, pelayanan doa kesembuhan dan kelepasan. Tidak pernah absen saya, saudara. Ya, dari awal sampai detik ini. Ya, lewat YouTube sudah mulai bulan Maret tahun 2020 dan sampai sekarang saya masih terus tetap bersama dengan saudara-saudara. Saya banyak berdoa, saudara. Di samping saya ada firman Tuhan, ada pencerahan pewahyuan dari Roh Kudus. Terus saya kerjakan sesuai dengan perintah dan kehendaknya sendiri. Ya, kalau dari saya sendiri, saudara, saya ingin, maaf saudara, berhenti istirahat. Ya melayani. Ya, karena saat ini kan seperti ini, saudara. Ya, kita tidak dapat tatap muka seperti dulu lagi. Sulit. Saya sudah masuk dalam usia 74 tahun. Tapi saya peduli. Masih sangat peduli sekali dengan, ya saya kalau boleh bilang komunitas atau jemaat yang saya layani. Itu bukan dari gereja saya saja, Gereja Islam Masih Pringgading Semarang, tidak. Tapi mana-mana. Ya, dari gereja mana-mana. Bahkan yang di luar gereja sekalipun, saudara. Karena saya mengatakan, aku melayani secara kemanusiaan. Sama, sesuai Alkitab, siapa saja, saudara. Ya, yang mau didoakan. Saya doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau mau saya doakan, kalau tidak mau ya tidak, saudara. Ya, saya orangnya bebas. Ya, mereka punya kepercayaannya juga masing-masing. Dan saya juga punya kepercayaan sendiri. Tuhan saya namanya Yesus Kristus. Yang saya imani sejak saya masih anak-anak sekolah minggu sampai detik ini. Puji Tuhan, saudara. Tuhan masih beri kekuatan kepada saya. Dan suara saya juga masih cukup keras, lantang ya. Dan saya mengerjakan apa yang menjadi bagian saya, dan tentu yang bagian yang paling mustahil, yang tidak mungkin adalah bagiannya dia, Roh Allah, Roh Kudus, Sang Parakletos sendiri. Dan saya sampaikan, saudara, Rabu yang lalu mengenai Parakletos ini. Puji Tuhan, saudara-saudara. Mari saudara-saudara, kita bersama-sama melihat situasi dan kondisi ini sampai kapan. Jauh hari Tuhan mengatakan kepada saya, cukup lama dan mengerikan. Saudara-saudara, tapi itu bukan merupakan awal dan akhir, saudara. Karena yang diperlihatkan saya saat saya bertemu dengan Tuhan Yesus adalah api dan darah. Itu klimaksnya, saudara. Ya, tapi kita berdoa terus. Ya, kita lihat, saudara-saudara, situasi dan kondisi ini bagi saya dan saudara tidak mudah. Tidak mudah, saudara. Mengimbas kemana-mana, saudara, mengenai yang namanya virus. Karena virus ini, saudara, sudah bermutasi macam-macam. Dan tentu tidak hanya ini saja virus itu, banyak. Karena Roh Kudus mengatakan saya banyak. Hati-hati, saudara. Kita tetap saja berjaga-jaga berdoa, itu saja. Ya, lebih dekat, melekat kepada Tuhan saja. Saudara-saudara, karena dia adalah gembala kita yang baik. Gembala agung, ya, luar biasa, saudara-saudara. Puji Tuhan. Mari saudara-saudara ya, kita lihat nanti firman Tuhan. Apa yang terjadi sebetulnya. Alkitab, fakta Alkitab ini menjadi fakta hidup sekarang ini, saudara. Dari awal sampai sekarang, saudara. Saya melayani begitu banyak. Ya, ini luar biasa sekali. Sampai-sampai kita tidak dapat berkumpul di dalam gereja. Tentu Tuhan punya maksud, saudara. Di rumah, banyak di rumah, kita berkumpul dengan keluarga, dengan rumah tangga kita sendiri, dengan
suami, istri, anak-anak, orang tua, mungkin ada mertua atau saudara semua lah, kita berkumpul saudara. Kita bisa bersekutu bersama-sama dan lebih dekat dengan Tuhan. Ya, meskipun di rumah saudara-saudara. Karena ibadah menurut saya adalah berbakti. Berbakti kepada Dia dalam segala posisi, kondisi. Kondisi ini tidak mudah loh saudara. Dan sampai kapan? Tidak tahu. Tapi percaya, saudara dan saya ada di dekatnya, sangat dekat. Dan bahkan firman Tuhan mengatakan, roh kita harus menyatu saudara dengan Dia. Puji Tuhan saudara-saudara. Seringkali kita menghadapi masalah-masalah yang terjadi seperti di Alkitab ini. Ya. Kita baca saudara. Ya. Di dalam Injil Lukas pasal 8, kalau saudara baca semua ya, 22 sampai 25. Ya, 22 ayat 22 sampai ayat 25. Ya. Tapi saya mau baca ayat 23 saja saudara. Tapi saudara bisa baca semua ya. Demikian saudara-saudara. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Yesus tertidur saat itu. Sekarang Yesus tidak pernah tidur saudara. Dia mengawasi kita dari sana, dari surga. Karena Dia pendoa syafaat kita yang ada di surga. Merupakan perantara kita. Ya, antara kita dengan Bapa. Di dalam namanya, Yesus Kristus Tuhan. Lalu saudara-saudara, sekonyong-konyong, di luar dugaan saudara. Sekonyong-konyong ini di luar dugaan, di luar prediksi. Ya, turunlah tofan ke danau sehingga perahu itu kemasarnahe dan mereka berada dalam bahaya. Lalu maaf saudara, saya lanjutkan ayat 24 ya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, membangunkan Yesus yang tertidur tadi. Ya, katanya, guru, kita binasa. Sampai di sini dulu saudara-saudara. Ya, sampai di sini dulu. Ada perkataan guru, kita binasa. Ini tersirat saudara, satu kepanikan yang disertai dengan rasa takut yang luar biasa menghadapi masalah itu saudara. Karena kalau saudara perhatikan mereka ini mayoritas banyak nelayannya saudara. Tentu di danau itu mereka sudah biasa, ada pengalaman yang lebih lah. Tapi firman Tuhan mengatakan itu datangnya sekonyong-konyong. Tiba-tiba. Tidak ada tanda-tanda apa-apa. Datang. Dan mereka katakan dalam bahaya. Tentunya dalam hal itu saudara, tentu mereka sudah berusaha keras. Untuk supaya kapalnya tidak sampai tenggelam. Habis saudara. Ombak begitu besar, badai. Sekarang kita melihat dunia ini sedang dilanda badai. Bencana alam luar biasa. Api dan darah. Hati-hati saudara. Di antaranya. Ini saudara-saudara. Ya, guru-guru kita binasa. Ada kepanikan dan rasa ketakutan yang amat sangat. Pernah enggak saudara seperti itu saat ini? Atau kemarin-kemarin? Terus terang saya, sesuai kapasitas saya saudara. Beberapa kali saya, ya lebih dari sekali, mengalami seperti ini saudara. Ada kepanikan, ada ketakutan yang membayang di sana. Ya, macam-macam sekarang saudara-saudara. Masalah manusia itu macam-macam. Dan sekarang sudah fokus banyak ke virus COVID-19, Corona, dan terus. Maka saya katakan, ada yang tidak luput, tetapi dilepaskan. Tetapi ada yang tidak luput,
Tapi juga tidak dilepaskan. Tapi juga ada yang luput, saudara. Ini saudara-saudara. Ada yang mereka sembuh. Ada yang mereka meninggal. Dan penderitaannya begitu macam. Sampai di ICU dan lain sebagainya. Apakah ini saudara-saudara bisa menimbulkan seperti itu? Bisa. Guru-guru kita binasa. Ada ketakutan yang luar biasa mengenai sakit penyakit, mengenai kesehatan, mengenai hidup dan mati saudara kita. Itu mengenai kesehatan. Ada mengenai sekarang keadaan ekonomi saudara-saudara. Macam-macam. Keadaan rumah tangga, keluarga. Banyaklah saya melayani orang-orang yang sudah berusaha untuk menghabisi dirinya. Bahaya itu, hati-hati. Jangan sampai kita mempertahankan terus. Saudara-saudara, bagaimana dan kapan kita keluar kondisi seperti ini, saudara? Tuhan. Karena begitu, saudara, mereka sudah tidak bisa. Mereka teringat ada Yesus di dalam kapalnya, di dalam perahunya. Tapi Yesus tertidur di sana, saudara. Dia bangunin dan dia berteriak tadi, saudara. Yesus bangun. Dan saudara kan dia membaca selanjutnya. Apakah Yesus berdiam diri? Tidak. Ketika engkau berseru kepada dia, yang sekarang Yesus ada dalam surga, dan rohnya sudah dicurahkan, dan saudara dan saya dimampukan oleh rohnya yang Maha Kudus itu, untuk berkomunikasi semakin dekat, semakin menjadi yang namanya sahabat karib. Dia mendengar. Dia tidak tinggal diam. Firman Allah mengatakan dia bangun, lalu menghadik ombak danau itu. Dan ombak danau itu yang begitu gemuruh menjadi tenang. Oh haleluya. Puji Tuhan. Ini loh saudara-saudara. Apapun saudara sekarang ini, kondisi saudara sekarang di mana? Apa ada yang sakit? Sakit apa saja saudara? Termasuk virus yang sekarang ada. Dan bahkan sebelumnya banyak virus-virus yang lain dan penyakit-penyakit yang lain. Macam-macam. Dan banyak juga yang tidak dapat disembuhkan. Ketika engkau berseru kepada dia. Berseru. Seperti apa yang ada begitu rasa khawatir, cemas yang sangat berlebihan, saudara. Oh, itu tidak mudah, saudara. Kalau saudara mengalami apa, tentu saudara tahulah kondisi. Bagaimana sekarang ini, saya tidak tahu. Tapi saya mau bawa kepada saudara semua, ingat, saudara memiliki Tuhan yang hidup, yang sudah mengampuni dosa saya dan dosa saudara, yang siap menyelamatkan saatnya masuk bersama-sama dengan dia di dalam kerajaan Bapa, surga yang kekal. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada tangisan ratapan air mata, tidak ada kesulitan, tidak ada orang-orang yang berkabung sana sukacita menyembah tersungkur di hadapan dia. Ini saudara, ya, guru kita binasa. Apa Tuhan membiarkan? Tidak. Tuhan siap mendengar seruanmu. Dan Tuhan mengatakan kepada badai itu, tenang. Tuhan mengatakan kepada masalahmu saat ini, sakitmu, sembuh sakitmu. Dan engkau diberkati. Tapi apa yang disampaikan Tuhan? Ketika Tuhan mengatakan itu, saudara-saudara, Tuhan hanya mengatakan satu kata. Di manakah kepercayaanmu? Ini saudara-saudara modal yang besar sekali untuk saya dan saudara. Di manakah imanmu? Tuhan tidak tanya di mana keahlianmu, di mana kepandaianmu. Engkau kan nelayan, engkau kan bla 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 begini macam-macam saudara-saudara. Tapi takut menghadapi itu. Karena itu
Luar biasa sekali, saudara. Ini saudara, Tuhan tidak tanya yang macam-macam. Ya, kondisi saudara, jabatan saudara, pangkat saudara. Kamu mau pendeta, mau rohaniwan, mau penginjil, pengajar atau apa saja. Bahkan kamu orang kuat, orang kaya. Tuhan tidak tanya, bagaimana engkau bisa menyelamatkan kondisi begini? Uangmu tidak mungkin bisa menyelamatkan itu. Apapun tidak bisa. Tapi Tuhan mengatakan, di manakah kepercayaanmu? Di manakah imanmu? Saya tanya kepada saudara dan saya sendiri, di mana imanmu? Di mana imanku kepada Tuhan Yesus Kristus? Sudah mulai goyah, luntur. Iblis ada di sana, saudara-saudara, siap menghancurkan itu. Tapi puji Tuhan, ada Roh Kudus, Roh Allah sendiri sudah berdiam di dalamku, di dalammu. Engkau punya kemampuan itu. Memiliki iman yang kuat, iman yang dahsyat, yang firman Allah katakan iman yang mengalahkan dunia, mengalahkan kejahatan. Itu imanmu, mengalahkan kuasa gelap, mengalahkan kuasa sakit penyakit, mengalahkan semua hal-hal yang mentok, yang dikatakan mustahil. Tapi oleh iman dengan kekuatan Roh Kudus, iman kepada Tuhan Yesus Kristus, imanmu menyelamatkan engkau, imanmu menyembuhkan engkau, imanmu memberkati engkau dalam ekonomi maupun rumah tangga, imanmu melegakan engkau yang mengalami beban-beban berat apa saja. Iman. Saya beri tema, saudara. Khotbah saya ini panik, tapi tidak sembarang panik, saudara. Anda sudah tahu ceritanya. Dan saudara-saudara, bagaimana dengan saudara dan saya sendiri? Imanmu, imanku, masihkah ada seperti yang dikehendaki Tuhan? Bahkan Tuhan mengatakan iman sebiji sesari saja, gunung dapat dipindahkan. Luar biasa kan yang namanya iman. Ini orang bicara tentang iman. Iman, percaya kepada Tuhan Yesus, datang beribadah, baca firman, dan lain bla. Iya, tapi untuk mengimplementasikan iman itu, saudara, yang benar, sesuai daripada kehendaknya Tuhan sendiri, tidak mudah. Tapi kalau ada Roh Kudus, Dia memampukan saya dan saudara. Saya menggunakan minyak, saudara, karena itu perintah Tuhan, supaya minyak ini mengurapi kita, memberi kekuatan dan kemenangan. Masuk iman. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya tahu kepanikan yang melampaui ini, saudara-saudara, yang datangnya tidak permisi. Hati-hati, saudara, maka Tuhan Yesus mengatakan selalu tetap berdoa dan berjaga-jaga. Jangan sampai tidur, jangan sampai minyakmu tidak ada, untuk supaya menyala terus. Untuk minyak. Sudah dikuduskan. Kalau ada saudara-saudara sekarang minyakmu belum dikuduskan, sekarang dari tempat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya kuduskan minyakmu itu, sehingga Roh Kudus yang bekerja, bukan karena minyak buatan manusia benda mati, tapi Roh Kudus hidup lewat minyak ini, karena itu perintahnya, bukan menjiplak saya, bukan mencontoh. Meskipun di Alkitab ada, tapi ini langsung. Sudah 10 tahun lebih, sudah. Perintah itu tak memban terus. Goncangan-goncangan saya tidak takut, tapi saya bersama dengan Dia, dengan perintahnya itu, dengan mandatnya itu, saya lakukan, dan banyak orang diberkati. Supaya kalau engkau diberkati, engkau juga akan menjadi berkat. Luar biasa. Karya Roh Kudus bekerja atasmu, atas saya, semua anak-anaknya. Mari saudara, saudara babinya, apa pergumulanmu, apa kepanikanmu yang tadi disampaikan bisa sampai seperti itu. Itu bisa terjadi kepada siapa saja, tanpa kecuali. Tapi ingat, sudah dimampukan Roh Kudus untuk dikatakan
punya iman yang kuat. Bahkan punya iman sebiji sesawi sekalipun, tapi sehat, akan tumbuh terus. Iman yang teruji. Ini saudara-saudara, mari, ayo. Saudara mau doa profetik, silakan. Bukan karena saudara dan saya, tapi karena Roh Kudus yang bekerja atas doa perkataan profetik itu. Bukan memaksakan kehidupan, tidak. Karena semua harus kedaulatan Tuhan, saya selalu katakan. Dia berdaulat untuk memberi saudara kekuatan kuasa, dan engkau bisa dipakainya. Ya, engkau bisa dipakainya. Tuhan pakai para nabi, para rasul. Perjanjian lama, perjanjian dipakai saudara-saudara. Itu saja. Tuhan memakai sebagai rekan sekerja kita ini, menjadi sekutunya, menjadi sahabat karibnya, sebagai hadir tolanya, menyatu erat. Peluk dia, Allah yang Maha Dahsyat, peluk dia. Lalu setelah kau peluk, akan diberi kekuatan itu, dan mengalir bukan untuk dirimu sendiri, tapi untuk orang lain. Harapkan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja. Saya akan mendukung doa saudara. Kalau ada yang sakit, baik di rumah, insoman, baik di rumah sakit, di ICU, di mana saja, penyakit apa saja, penyakit begitu banyak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari tempat ini saya alirkan kuasa Roh Kudus ini. Roh Allah yang hebat itu, pencipta langit itu, mengalir kepadamu, menjamahmu, dan engkau sembuh. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehat. Segala penyakit rontok, segala ikatan penyakit rontok, baik dari dunia ini, baik dari roh kuasa gelap, semua lepas. Segala ikatan-ikatan tenung, ikatan-ikatan roh susuk, kuasa-kuasa pesugihan, mereka bermain-main dengan kuasa gelap, dirontokkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dilepaskan semua, bersih. Hanya Tuhan Roh Kudus saja ada di dalam kau. Oh, terima kasih. Engkau dipulihkan keluarga rumah tanggamu dengan cara Tuhan di luar akal budi. Ekonomimu diberkati dengan cara Tuhan, bukan cara dengan pikiran. Karena dia penasihat ajaib. Semua keletihanmu, keberatanmu, yang engkau merasakan tidak sanggup, Tuhan sanggup melegakan engkau. Sebut, berseru, guru, tolonglah saya ini. Haleluya, puji Tuhan saudara, puji Tuhan. Tuhan yang akan menyertaimu. Dia yang akan bertindak lebih jauh. Engkau jangan mengatakan tidak mungkin, karena bagi dia semuanya mungkin. Sembah dia, tersungkurlah. Dia yang patut ditinggikan. Nama Allah yang hidup, yang Tuhan Yesus Kristus, dan Rohnya yang Maha Kudus menyatu dalam diri kita. Terima itu. Berkaryalah Roh Kudus. Hamba mohon semua hormat kemuliaan bagi namamu. Terima kasih. Berdoa di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin soteria. Sampai berjumpa kembali saudara-saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin.